Cecilia Siska Wulandari, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Widya Dharma Pontianak. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai bab 5, yaitu pandangan individual konsumen, yang terdiri atas persepsi, kepribadian, pembelajaran, serta motivasi. Kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu adalah persepsi. Persepsi konsumen atau consumer perception menurut Assel yaitu the selection, organization, and interpretation of marketing and environmental stimuli into a coherent picture. Jadi di sini intinya persepsi itu adalah di mana konsumen menyeleksi, mengorganisasi, serta menginterpretasikan apa yang telah disampaikan oleh marketing atau stimulus yang diberikan, sehingga pada nantinya akan membentuk sebuah gambaran utuh, dan inilah yang kita sebut dengan persepsi. Seperti yang kita ketahui, persepsi terbentuk dari adanya stimulus. Stimulus di dalam marketing kita sebut dengan marketing stimuli, yang berarti seluruh informasi atau stimulus fisik yang didesain untuk mempengaruhi konsumen. Kita mengenal ada dua stimulus. Yang pertama yaitu stimulus primer atau stimulus intrinsik, di mana stimulus ini berperan sangat penting di dalam proses persepsi, yang terdiri atas produk serta komponennya seperti atribut produk, misalnya kemasan dan merek produk. Kemudian yang kedua yaitu stimulus sekunder atau stimulus ekstrinsik, di mana ini terdiri atas desain komunikasi marketing. Bagaimana cara para marketing memasarkan konsep produknya, misalnya melalui kata-kata dan gambar-gambar menarik, melalui periklanan atau promosi, misalnya melalui media sosial atau media cetak seperti koran atau melalui televisi, atau mungkin bisa jadi melalui pemasaran langsung kepada konsumen. Kemudian selanjutnya pandangan individual konsumen yang kedua yaitu kepribadian. Kepribadian merupakan sifat-sifat di dalam diri atau sifat-sifat kewajiban seperti kualitas, sifat, pembawaan, atau perangai khusus yang membedakan satu individu dengan individu lainnya. Sifat-sifat inilah yang memengaruhi konsumen dalam cara merespon usaha promosi pemasar, ataupun kapan, di mana, dan bagaimana mereka mengonsumsi produk, barang, atau jasa tersebut. Karena itulah, identifikasi terhadap karakteristik kepribadian khusus yang berhubungan dengan perilaku konsumen sangat berguna dalam penyusunan strategi segmentasi pasar perusahaan. Ini digunakan agar segmentasi yang dituju tepat sasaran. Kemudian yang ketiga yaitu pembelajaran. Pembelajaran konsumen adalah suatu proses belajar yang dialami konsumen, baik itu dari pengalaman pribadi yang dirasakan dari penggunaan suatu produk, barang, atau jasa, atau mungkin dari hasil pemahaman media, misalnya sosial media, atau televisi, radio, koran, atau mungkin mendengar langsung dari orang lain, yang dimana sehingga terjadinya perubahan persepsi yang berujung pada tindakan, apakah konsumen ini akan melakukan pembelian atau mungkin tidak akan melakukan pembelian. Ada beberapa elemen yang terdapat di dalam pembelajaran konsumen. Yang pertama yaitu motivasi, yang merupakan kondisi penting yang harus ada pada dalam diri individu di dalam proses belajar ini. Kemudian yang kedua yaitu isyarat atau tanda-tanda, yang merupakan rangsangan yang memungkinkan individu lebih terarah dalam mengarahkan perilakunya pada motif membeli. Kemudian yang ketiga yaitu respon, adalah reaksi individu terhadap isyarat. Kemudian yang keempat yaitu penguatan, adalah segala sesuatu yang diberikan kepada individu yang sedang belajar untuk memperkokoh respon yang sudah dibentuk. Terdapat 3 teori besar yang menjelaskan proses pembelajaran konsumen, yaitu teori yang pertama, teori pembelajaran perilaku. Menurut teori ini, pembelajaran dapat berlangsung ketika individu mampu menghubungkan antara stimulus dengan respon dan respon dengan stimulus. Kemudian, teori yang kedua yaitu teori pembelajaran kognitif. Konsumen memiliki kemampuan untuk mengolah informasi. Maka pemasar perlu menyediakan informasi yang akurat, tepat, jelas kepada konsumen
agar mudah dimengerti. Kemudian yang ketiga yaitu teori pembelajaran observasional. Di dalam teori ini hakikatnya individu akan melakukan perilaku seperti yang dilakukan oleh model. Kemudian pandangan individual konsumen yang terakhir yaitu motivasi. Motivasi merupakan keadaan di dalam diri seseorang yang mendorong keinginan agar untuk melakukan kegiatan-kegiatan guna mencapai sebuah tujuan, misalnya meningkatkan kepuasan akan kebutuhan dan keinginan, mempertahankan loyalitas terhadap suatu merek, efisiensi, efektivitas, serta menciptakan hubungan yang harmonis antara produsen dengan konsumen. Demikian penjelasan materi mengenai pandangan individual konsumen yang terdiri atas persepsi, kepribadian, pembelajaran, serta motivasi. Semoga materi yang telah dijelaskan tadi dapat membantu teman-teman di dalam memahami bagaimana pandangan individual konsumen di dalam perilaku konsumen. Sampai jumpa di bab berikutnya. Terima kasih.